Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan semuanya? Para peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, baik guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK sederajat. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengisi dokumen refleksi atas PPL yang kita lakukan di sekolah kita, baik PPL tahap 1 maupun PPL tahap 2. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, dokumen refleksi ini penting sekali karena sepertiga penilaian guru baik dalam PPG maupun ketika kita mengajar seperti biasa di sekolah kita disupervisi oleh kepala sekolah, maka sepertiga nilai kita berada di dokumen refleksi ini. Nah, sepertiganya di RPP atau rencana aksi kita, sepertiga bagaimana kita melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiganya dokumen refleksi ini. Begitu pentingnya dokumen refleksi. Nah, saya melakukan PPG di sini Universitas Negeri Medan. Kemudian ini sekolah saya, SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ini dosen pembimbing saya dan guru pamong. Kemudian dokumen refleksi saya ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama link YouTube. Nah, nanti bagaimana cara saya mengajar, saya rekam, kemudian saya tampilkan di YouTube. Kemudian jurnal refleksi, kemudian hasil wawancara, kemudian hasil survei, kemudian artefak hasil belajar. Nah, ini identitas sekolah saya, SMK Negeri 1 Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian mata pelajaran saya dasar desain grafis, itu kelas 10 multimedia. Saya melakukan PPL tanggal 27 Agustus sampai 5 September 2022. Nah, ini channel YouTube saya untuk pertemuan pertama, yaitu dengan mode pembelajaran PBL. Kemudian pada pertemuan kedua, ini channel YouTube saya. Ini silakan saja kalau mau cari, nanti ini linknya. Kemudian ini berikutnya jurnal refleksi guru. Nah, ini identitas seperti yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan versi ini. Nah, yang pertama di kolom ini saya buatkan persiapan atau planning saya. Nah, di sini setelah saya lulus di LMS, yaitu lulus komprehensif, nilai saya 98. Nah, saya dinyatakan lulus, maka saya akan lakukan persiapan untuk PPL ini. Saya siapkan rencana aksi 1, langkah-langkah pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, menyusun tempat dan settingan posisi kamera, kemudian memeriksa fokus dan jaringan, kemudian saya melatih siswa sebelum tampil. Jadi 2 hari sebelum saya tampil, saya melatih siswa. Kemudian di sini ada fact atau peristiwa. Nah, dalam peristiwa ini pengalaman saat penerapan aksi. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, di sini tentu saja saya melakukan proses pembelajaran PBL. Nah, fungsinya yaitu pembelajaran berbasis masalah yang menggunakan kemampuan berpikir HOTS dari peserta didik serta individu maupun kelompok. Kemudian di sini ini penting sekali. Pada pendahuluan saya sudah melakukan, yaitu mengucapkan salam, menyiapkan fisik, berdoa, kemudian cek kehadiran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian apersepsi. Nah, di sini pada kegiatan inti, tahap pertamanya saya melakukan orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, jadi di sini saya menyajikan sebuah masalah, kemudian atas permasalahan itu memunculkan tanya jawab. Jadi membuktikan guru itu mampu mengedepankan masalah terhadap siswa akan memunculkan pertanyaan banyak oleh siswa. Jadi sini terjadi tanya jawab di tahap pertama. Kemudian tahap keduanya saya mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, jadi siswa tersebut saya ajak berkelompok, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian pembelajaran tersebut sesuai dengan LKPD yang saya berikan di sini. Jadi di tahap 2 saat ini saya mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian di tahap 3 ketika siswa itu belajar mengikuti LKPD,
Kemudian di situ juga mereka memutar video kembali. Nah, saya melakukan bimbingan di tahap 3 ini, melakukan bimbingan penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, di bimbingan ini tentu saya mengamati siswa bekerja, kemudian mendampingi siswa bekerja, kemudian membimbing juga. Kemudian saya mengadakan konsultasi dengan siswa jika ada siswa tersebut kurang paham dengan pembelajaran, saya adakan konsultasi atau tanya jawab kembali. Kemudian mengembangkan penyajian ini. Yang keempat, tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini siswa yang saya ajak diskusi tadi, saya suruh menyusun kembali di kertas yang bagus, kemudian atau di double folio, kemudian dibuat cover nama peserta diskusi supaya penyajiannya lebih bagus. Kemudian di tahap kelima, saya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi siswa yang melakukan diskusi tadi, saya suruh tampil mempresentasikan. Kemudian ketika mempresentasikan itu, saya dan siswa lain mengadakan menanggapi apa yang disajikan dalam presentasinya tersebut. Kemudian di akhir saya juga memberikan 10 buah soal untuk menganalisis kemampuan siswa tersebut. Kemudian pada penutup, nah ini saya melakukan refleksi di sini. Kemudian saya juga memberikan penekanan, menarik kesimpulan, kemudian ditutup dengan doa. Kemudian saya menceritakan di sini kekuatan. Ini ada kekuatan di sini. Nah, di sini ada kekuatan. Nah, jadi apa saja kelebihan-kelebihan saya selama mengajar? Yang pertama tentu saya sudah lancar melaksanakan pembelajaran dengan mode pembelajaran PBL. Kemudian dengan PBL itu siswa ternyata memang termotivasi. Kemudian keaktifan siswa memang meningkat. Kemudian pemahaman siswa memang meningkat. Juga dibuktikan dengan siswa setelah dianalisis hasil kelompoknya dan juga hasil belajarnya dengan memberikan 10 buah soal. Nah, kemudian hambatan, apa saja hambatannya? Yang pertama ketika saya melakukan Zoom, nah suaranya kurang bagus, kemudian video gambarnya kurang cerah. Nah, itu saya dapat komen dari dosen ketika tampil itu. Kemudian pemahaman siswa lebih tinggi terhadap pembelajaran kelompok. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran kelompok, pemahaman siswa lebih tinggi dari situ daripada video yang saya tampilkan. Mungkin video pembelajaran saya kurang bagus. Kemudian di sini masalah sarana prasarana, colokan listrik ini hanya di dinding belakang saja. Jadi terpaksa saya membawa kabel panjang dari rumah. Kemudian siswa di depan kelas itu ketika saya mengajar saya lalu lalang. Jadi saya terhalang konsentrasi saya mengajar. Kemudian perasaan di sini. Awalnya saya sangat cemas di sini, ini ada perasaan. Ya, awalnya saya sangat cemas ya ketika melakukan pembelajaran karena ada 3 hal yang saya cemaskan. Yang pertama, saya takut lupa dengan langkah pembelajaran yang saya sesuai dengan Sinta itu. Takut saya lupa. Kemudian jika saya takut siswa tidak konsentrasi mengikuti pembelajaran saya. Kemudian saya juga takut hambatan ketika rusak teknis atau listrik mati. Tapi setelah saya lakukan pembelajaran di sini, ternyata tidak ada hambatan yang berarti, jadi semuanya lancar. Jadi perasaan saya di sini di akhir, hal tersebut memberikan kepuasan batin yang tinggi bagi saya. Kemudian finding atau pembelajaran. Pembelajaran apa yang diperoleh? Nah, di sini setelah melakukan pembelajaran dengan siswa, maka sini saya juga mendapatkan pembelajaran, yaitu bagaimana cara mempersiapkan tempat, bagaimana cara mempersiapkan siswa, bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara melakukan wawancara, observasi kepada guru, orang tua. Nah, itu sangat banyak pembelajaran yang saya dapat di sini. Kemudian, nah hal-hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya. Nah, jadi selama saya melakukan pembelajaran di sekolah setiap harinya, saya menganggap saya itu sudah mampu mengajar dengan baik. Ternyata setelah melakukan PPL ini, ternyata saya baru mengetahui bahwa saya kurang konsentrasi apabila bekerja dalam pengawasan penuh.
Jadi saya diawasi oleh dosen melalui Zoom ketika tampil mengajar. Kemudian saya kurang bisa bekerja terburu-buru. Jadi saya kurang konsentrasi kalau bekerja buru-buru. Jadi kemudian saya kurang bisa bekerja dengan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Jadi kalau banyak pekerjaan dalam satu waktu saya kurang pas itu. Kemudian kurangnya semangat saya apabila bekerja banyak menyusun administrasi. Jadi kalau saya mengajar, kalau terlalu banyak administrasi saya agak pusing itu. Nah, jadi itulah saya ketahui tentang diri saya. Kemudian ke depannya, future, ke depannya atau tindak lanjutnya, penerapannya setelah kita melakukan PPL ini. Nah, di sini saya buatkan setelah PPG ini, pembelajaran PPL setelah PPG ini, pembelajaran PBL akan saya impaskan ke guru-guru lain di sekolah saya. Kemudian bersama-sama saya menerapkannya di sekolah. Kemudian supaya ini hasilnya maksimal, saya kedepannya akan terus belajar, menambah pengetahuan saya, kemudian mengikuti seminar, kemudian pelatihan, meminta bimbingan guru atau senior yang sudah paham dengan PPL ini atau dengan PBL maksud saya. Kemudian notes atau catatan tambahan atau kesimpulan di sini. Nah, dari analisis terhadap serangkaian pembelajaran yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa problem based learning ini atau PBL mampu menjadi solusi atau mampu mengatasi permasalahan yang terpilih pada LK 1.4 yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya motivasi, keberanian, keaktifan, dan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Nah, itulah refleksi. Kemudian refleksi untuk siswa ini, saya melakukan refleksi di akhir pembelajaran, kemudian dapat dibuktikan dengan tonton kembali video PPL saya ini. Nah, di sini saya melakukan refleksi seperti ini. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran ini? Nah, maka siswa mengatakan, saya senang Pak. Kemudian saya sangat senang karena Bapak sudah membimbing saya. Kemudian berikutnya, apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Maka siswa itu, saya sudah mengetahui ini Pak, saya sudah mengetahui ini Pak. Nah, itu refleksi saya. Kemudian, apa manfaat untukmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Maka siswa itu menyebut kelak, ini manfaatnya Pak, ini manfaatnya Pak. Nah, itu. Kemudian, apa kesulitan? Kesulitan kamu hadapi dalam pembelajaran? Maka siswa itu menjawab seperti ini. Saya belum mengerti ini Pak, saya merasa kelelahan Pak. Itu. Kemudian, apa rencana Anda ke depannya setelah pembelajaran ini? Nah, mungkin siswa itu menjawab ini, kami sudah tahu bagaimana syarat-syarat karya yang bagus, atau saya nanti belajar lebih bagus ke depannya, atau saya berbagi dengan siswa apa yang saya dapatkan sekarang. Nah, itu. Kemudian lembar observasi guru. Nah, di sini saya buatkanlah bagaimana saya mengajar itu. Kemudian link YouTube-nya akan saya share ke guru. Saya share ke guru, kemudian guru itu menonton, kemudian guru itu mengisi format seperti ini. Ya. Kemudian lembar observasi siswa. Nah, ini yang pertama sikap perilaku. Ini sikap spiritual. Nah, jadi saya selama mengajar saya memantau siswa itu. Jadi ada siswa saya ini Ambang Ramadan namanya, dia sebagai ketua memimpin doa. Nah, kemudian ini butir sikapnya. Kemudian juga ada Aldo, yaitu terlambat. Nah, ini dia. Kemudian ada lagi Prasetyo dan Rizky. Nah, ini dia terlambat sholat. Nah, ini saya catat selama saya mengajar ini. Kemudian sikap perilaku. Nah, ini siswa yang tampil ketika diskusi. Nah, saya buatkan di sini. Kemudian penilaian hasil wawancara. Nah, ini saya buatkan di sini. Saya mewawancarai guru di sini. Nah, apakah ini saya wawancarai tentang diri saya ini? Nah, saya wawancara ini.
apakah guru PPG, guru PPG ini saya ini sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana aksi, yaitu RPP, media, bahan ajar, dan LKPD. Nah, ini jawaban guru tersebut. Kemudian saya lanjutkan, apakah guru PPG memberikan motivasi kepada siswa? Nah, ini jawaban guru. Kemudian apakah guru PPG melakukan penilaian reward terhadap siswa yang aktif? Nah, ini jawaban guru. Nah, jawaban guru ini tentu kita kirim link YouTube kepada mereka supaya dia tahu bagaimana kita mengajar. Kemudian artefak, ini penilaian siswa, ini sikap perilaku. Kemudian di sini nilai pengetahuan, ini nilai pengetahuan. Kemudian dokumentasi kegiatan, nah, ini artefak, ini artefak. Nah, ini hasil diskusi siswa. Nah, ini lembaran jawaban dari 10 soal itu. Nah, kemudian observasi terhadap kepala sekolah, guru, dan orang tua. Karena saya tidak sempat lagi ke sekolah karena sekolah saya jauh, maka saya mewawancarai melalui Google Form saja, seperti ini. Nah, ini wawancara kepala sekolah. Kemudian ini foto-foto saya selama mengajar. Nah, jadi bagi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya yang membutuhkan dokumen refleksi ini, silakan download pada deskripsi YouTube saya ini. Jadi linknya saya tempelkan di situ, silakan di-download. Oke Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.